Halo, selamat datang. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat personal, yaitu doa. Ya, kita akan membedah sebuah panduan yang menarik, yang meskipun awalnya ditujukan untuk anak-anak muda, tapi pesannya dalam banget dan sangat relevan untuk kita semua, di usia berapapun. Coba deh inget-inget, pernah nggak sih ngerasa tersesat? Bukan cuma soal lokasi ya, tapi perasaan panik itu loh, saat kita tiba-tiba sadar, wah, kita sendirian, jauh dari rasa aman. Oke, jadi ini dia gambaran besarnya. Kita mulai dari cerita si Simon yang hilang, terus kita bedah apa sih intinya doa pribadi itu, gimana konsep percakapan tulusnya, dan terakhir, gimana caranya biar ini jadi kebiasaan, bukan cuma tombol darurat. Siap ya? Nah, kita masuk ke bagian pertama. Ini menarik banget loh. Gimana justru momen panik di tengah keramaian itu bisa jeder, membuka pintu buat kita merenung. Kita akan lihat konsep ini lewat sebuah cerita yang menurut saya sederhana tapi ngena banget. Oke, kenalan yuk sama tokoh utama kita, Simon. Ceritanya dimulai di hari yang seharusnya jadi hari paling seru buat dia. Bisa bayangin kan gimana senengnya diajak ke mall paling gede di kota sama ibunya. Wah, pasti heboh banget. Saking senengnya sampai-sampai ada satu rutinitas penting yang ya kelewat gitu aja. Dan ini poin yang menarik ya kan? Ternyata bukan cuma pas lagi sedih aja kita bisa lupa diri. Justru pas lagi seneng-senengnya, saking euforianya, kita bisa aja lupa sama kebiasaan penting. Dalam kasus Simon ini, yaitu doa paginya. Sampai di mall, wih ramenya minta ampun. Lampu di mana-mana, toko-toko keren, Simon terpana. Matanya jelalatan ke sana kemari. Dan dalam satu momen singkat, genggaman tangan ibunya lepas. Langsung, snap, rasa senang tadi hilang. Gantinya, panik, bingung, sendirian di tengah lautan manusia. Aduh, kebayang gak sih rasanya? Di tengah kepanikannya itu, Simon cari tempat yang agak sepi. Dan di situ, cuma dia sendiri, dia ngomong dari lubuk hatinya. Bukan doa yang panjang dan berbunga-bunga, tapi sebuah permintaan tolong yang jujur banget. Nggak lama setelah itu, terdengar pengumuman dari speaker mall. Ternyata ibunya juga panik dan langsung ke meja informasi. Akhirnya mereka ketemu lagi. Lega banget pastinya ya. Nah, cerita Simon tadi itu bukan cuma dongeng pengantar tidur. Justru ini jadi jembatan yang pas banget buat kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam, ke petunjuk formal tentang doa pribadi itu sendiri. Poin utamanya tuh jelas banget di sini. Doa itu bukan buat pamer di depan orang banyak. Justru sebaliknya, ini soal percakapan yang intim, tulus, di ruang yang, ya pribadi. Jadi ada dua model yang kontras banget kan? Satu, doa buat pertunjukan, biar dilihat dan dipuji orang. Satunya lagi, doa yang tulus, yang justru dilakukan pas nggak ada siapa-siapa yang lihat. Kalau disederhanain, langkah-langkahnya jadi simple banget. Cuma 3 ini, cari ruangan, tutup pintunya, dan berdoa. Tujuannya satu, menciptakan ruang yang fokus dan bebas gangguan. Oke, kita udah ngomongin di mana dan gimana caranya. Sekarang pertanyaan besarnya, apa sih sebenarnya doa pribadi itu? Ternyata ini lebih dari sekedar daftar permintaan loh. Intinya, doa itu adalah percakapan. Ingat, percakapan, bukan monolog. Artinya, ada dua arah. Kita ngomong, curhat, tapi kita juga perlu menyediakan waktu untuk diam dan mendengarkan. Nah, di dalam percakapan ini ternyata ada beberapa topik atau bentuknya. Ada kalanya kita memohon ya, minta tolong atau petunjuk. Ada kalanya kita memuji, mengungkapkan rasa kagum. Dan yang gak kalah penting, ada kalanya kita bersyukur, bilang terima kasih. Oke, sekarang gimana caranya biar ini jadi kebiasaan sehari-hari? Biar gak cuma jadi tombol panik kayak Simon pas lagi tersesat aja. Yuk kita lihat. Nah, kuncinya adalah konsistensi. Caranya, selipin aja di sela-sela rutinitas harian kita. Bangun tidur, sebelum makan, sebelum mulai kerja atau belajar, sampai sebelum tidur lagi. Jadi bagian dari ritme hidup. Dan ini dia intisari dari semua pembahasan kita yang juga jadi pelajaran dari kisah Simon. Tujuannya adalah menjadikan ini praktik untuk segala situasi. Bukan cuma pas lagi butuh, tapi juga pas lagi bersyukur dan bahagia. Jadi, terlepas dari apapun keyakinan personal kita, pembahasan ini ngajak kita mikir satu hal yang universal. Di tengah hiruk-pikuk hidup kita sekarang, di mana sih kita bisa nemuin sudut sepi kita sendiri buat sekedar merenung dan terkoneksi dengan diri sendiri?